Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang mazhab eksistensialisme dan mazhab sosialisme dalam filsafat manusia. Artian mazhab eksistensialisme dalam filsafat manusia. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex atau keluar dan sistensi atau sisto yang berarti menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya. Karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya, sekaligus sebagai miliknya. Upaya untuk menjadi miliknya itu, manusia harus berbuat, menjadikan, merencanakan yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Tokoh-tokoh dalam aliran eksistensialisme. Yang pertama ada Karl Jasper, yang kedua Soren Abbia, yang ketiga Jean Paul. Karl Jasper, eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif, mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri dan memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada jati dirinya kembali. Ada dua fokus pemikiran Jasper, yaitu eksistensi dan transendensi. Soren Abbia mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, tetapi senantiasa terbentuk. Manusia juga senantiasa melakukan upaya dan dari sebuah hal yang sifatnya hanya sebagai spekulasi menuju sesuatu yang nyata dan pasti, seperti upaya mereka untuk menggapai cita-citanya pada masa depan. Jean Paul, manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Itu adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan eksistensialisme. Kelebihannya adalah menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. 2. Memberi semangat dan sikap yang dapat diterapkan dalam usaha pendidikan. Kekurangan eksistensialisme adalah 1. Sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Dwiyendri Mulyoto, NIM 2019-1770083. Pengertian mazhab sosialisme. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Umumnya, sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tokoh aliran filsafat sosialisme. Yang pertama, Fourie. Fourie adalah orang pertama di Eropa yang merasa khawatir melihat perjuangan tersembunyi antara kapitalis dan pekerja. Dia menyarankan pemerintah Prancis untuk membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok politik dan ekonomi dan dapat menampung 4 hingga 500 keluarga. Tokoh-tokoh aliran filsafat sosialisme: Karl Heinrich Marx 1818 sampai 1883. Dia menciptakan sosialisme berbasis ilmiah, dikenal sebagai ahli teori dan penyelenggara gerakan sosialis di Jerman. Dia mengembangkan sosialisme secara radikal. Karya Karl Marx adalah Das Kapital dan dikenal karena fakta bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas dan bahwa pemenang perang adalah kaum proletar. Sosialisme pada masa kolonial mendapat simpati dari masyarakat adat. Memahami sosialisme telah berdampak besar pada konsep dan membuatnya menjadi salah satu senjata utama untuk berurusan dengan kolonialisme dan imperialisme. Ada pemimpin di negara-negara Asia dan Afrika yang tertarik pada ajaran sosialisme. Robert Owen 1881 sampai 1858. Ini adalah figur pertama yang mengembangkan benih-benih ide atau ide sosialisme. Owen selalu memperhatikan nasib pekerja kecil sepanjang hidupnya. Apa pendapat Anda tentang pemikiran Owen tentang sosialisme? Terus baca deskripsi ini. Pemikirannya tentang sosialisme dituangkan ke dalam sebuah buku berjudul Visi Masyarakat, sebuah esai tentang pembentukan karakter manusia.
Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi pembentukan karakter manusia. Dia berusaha mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Seth Simon 1769 sampai 1873. Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa fasilitas produksi harus 100% dimiliki pemerintah ataupun negara. Gagasan tersebut merupakan benih pertama bagi lahirnya sistem kapitalisme negara, state capitalism. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.